Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 27, kamu masih ingin pergi setelah mengelus jenggotmu. Sambil berteriak dengan marah, pria kurus yang mahir dalam sihir mengubah mantranya di tangannya dan menembakkan mantra indah satu demi satu. Pria kekar itu berjalan seperti guntur, dengan momentum yang menakjubkan, dan sosok wanita langsing itu masih membayangi dalam sekejap. Mereka bertiga membentuk pengepungan. Dengan momentum yang besar, mereka datang untuk menyerang kepala sekolah dan Luye. Kepala sekolah membalik telapak tangannya, dan bendera kecil muncul dari udara. Dia berteriak dengan suara rendah, "Pergi!" Bendera kecil itu berkibar ke segala arah dan menghilang ke dalam kehampaan. "Bangun!" Kepala sekolah berteriak lagi, dan energi spiritual di sekitar tubuhnya melonjak. Dalam sekejap, tirai cahaya transparan menutupi aula utama dalam bentuk setengah lingkaran, dan di atas tirai cahaya, pola spiritual magis mengalir dan berenang. Mantra yang diucapkan oleh pria kurus itu mengenai layar cahaya, menyebabkan riak di layar cahaya. Tubuh pria jangkung itu menabraknya, dan beberapa pola spiritual di layar cahaya segera hancur, dan sosok wanita yang menjulang itu juga terungkap, wajahnya ditutupi dengan pola aneh di tangannya, menutupi penampilan aslinya, membuatnya tampak seperti hantu. Dia memegang belati seperti ular spiritual di tangannya, dan dia menggaruknya dengan keras, menyebabkan pola spiritualnya semakin rusak lagi. Formasi. Mata pria kurus itu menyipit. Intelijen tidak mengatakan bahwa Tang Yifeng mahir dalam formasi, tetapi melihat kecepatan dia mengatur formasi, dia tidak diragukan lagi telah menguasai esensi formasi. 3 napas. Pria kekar itu berteriak, yang berarti formasi itu bisa dipatahkan dalam 3 napas. Bagaimanapun, ini adalah lingkaran sihir yang diatur dengan tergesa-gesa oleh kepala sekolah. Merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk mampu memblokir 3 biksu dengan tingkat kultivasi yang sama selama 3 napas. Ketika dia selesai berbicara, pria kekar itu diliputi amarah dan perlahan-lahan meninju. Tampaknya sangat lambat, tetapi ketika pukulan itu ditinju, lengannya terus melebar dan menjadi lebih tebal. Di dalam lingkaran sihir, kepala sekolah mengabaikan 3 orang di luar. Sebaliknya, dia meraih Luye dan datang ke tengah aula bobrok. Ada benda seperti kristal yang setinggi manusia dan setebal ember. "Angkat tanganmu dan aktifkan kekuatan spiritualmu," teriak kepala sekolah. Meskipun Luye tidak tahu apa tujuan melakukan ini, dia tahu bahwa kepala sekolah tidak akan menyakitinya, jadi dia segera melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tepat setelah dia meletakkan telapak tangannya di pilar kristal dan mengaktifkan spiritualnya kekuatan, kepala sekolah berdiri di depannya. Sosok itu tiba-tiba mulai menjadi buram. Mau tak mau dia merasa semakin menjauh dari dunia ini. "Segera setelah kamu masuk, cari tempat untuk bersembunyi. Kamu harus selamat. Juga, jangan beritahu siapapun bahwa kamu adalah murid Sekte Darah Biru." Kepala sekolah menatapnya dengan tatapan bersalah di matanya. Luye membuka mulutnya untuk berbicara, tapi tidak bisa mendengar suaranya sama sekali. Sosok master di depannya menjadi semakin kabur, dan seluruh dunia juga menjadi kabur. Ketika dia sadar kembali, tidak ada jejak kepala sekolah yang terlihat, dan bahkan posisinya telah berubah. Klik, formasinya hancur. Saat dia menerobos formasi, pria kekar itu bergegas menuju kepala sekolah dengan momentum yang besar, meninju, dan berkata dalam hatinya, "Kami berhasil." Di seluruh tubuh yang sudah usang, aula utama menjadi reruntuhan, tapi pilar kristal tetap aman dan sehat. Mata pria kekar itu tiba-tiba menyusut, dan dia melihat ke arah pemimpin di depannya, yang pakaian bagian atas tubuhnya telah meledak dan otot-ototnya terlihat jelas. Dia menangkap tinjunya dengan satu tangan, dan sudut matanya bergerak-gerak dengan keras. Bagaimana apakah ini mungkin? Seperti yang kita semua tahu, Tang Yifeng dari Sekte Darah Biru mengikuti hukum jalur kultivasi, tetapi pada saat ini, tampaknya kultivasi macam apa ini? Ini jelas merupakan kultivasi individu. Selain itu, budidaya Tang Yifeng yang ditampilkan saat ini tidak sesederhana apa yang dikatakan intelijen. Misinya gagal, kecerdasannya salah, mundur. Pria kurus yang mahir dalam sihir itu berteriak. Wanita kurus yang sudah bergegas menuju kepala sekolah tidak ragu-ragu sama sekali, dan dengan cepat mundur. Target misi telah hilang, dan jelas tidak hemat biaya untuk melawan Tang Yifeng sampai mati. Klik. Diiringi erangan teredam, beberapa tulang patah di tangan kepala sekolah. Pria kekar itu terlalu kuat dan tidak berteriak. Namun, saat berikutnya, sebuah tinju keluar dari arah yang tidak terduga keras di dagu. Pria kekar itu membubung ke langit, bintang-bintang terbit di depan matanya. "Kamu sudah mengelus janggut harimau dan kamu masih ingin pergi." Kepala sekolah menunduk. Saat dia selesai berbicara, pria itu muncul di udara dan menendangnya keluar dari samping. Dengan suara hantaman ke tanah, wanita kurus yang telah menyembunyikan sosoknya dan melarikan diri ke kejauhan diusir dari jejaknya dan berteriak saat dia jatuh ke arah gunung di bawah.
Kepala sekolah mengangkat tangannya lagi, dan harta karun seperti tali terbang keluar dan berguling ke arah pria kurus itu. Beberapa saat di kabin kapal naga terbang, Pang Zhen sedang duduk tegak, dengan sosok gemuk berlutut di depannya. Itu adalah Pang Panghai. Pang Zhen menamparkan koper itu dan berkata dengan marah, "Kamu bajingan, tahukah kamu apa yang kamu lakukan?" Pang Panghai berkata dengan sedih, "Bukankah kamu baru saja menunjukkan Lu Yie dan membiarkan dia memilih Sekte Darah Biru Penatua Tang? Apakah kamu tahu ini melanggar aturan aliansi?" Pang Zhen menjadi semakin marah. Ketika Pang Panghai memberikan instruksi kepada Lu Ye dan Yu Xiaodi, dia tidak menghindari orang lain. Meskipun orang lain tidak tahu apa yang mereka bicarakan, banyak orang yang melihatnya. Setelah verifikasi selanjutnya, Pang Panghai itu mudah ditemukan. Selama bertahun-tahun, Tuan Tang telah menjalankan banyak misi dengan aliansi Haotian dan menyelamatkan banyak orang yang diperbudak. Namun, orang-orang yang diselamatkan dengan kualifikasi dan bakat kultivasi jarang memilih Sekte Darah Biru ketika mereka akhirnya memilih sebuah sekte, dan terlebih lagi, jangan katakan seleksi mandiri. Kali ini ada pengecualian. Pang Zhen merasa ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Apakah ada yang diam-diam memberinya nasihat? Bagaimana dengan itu? Paman, bagaimana kalau kamu berurusan denganku sesuai dengan aturan aliansi? Pang Panghai memandang Pang Zhen, mata kecilnya berkedip. Kamu bajingan, jika bukan karena ibumu, aku akan menamparmu. Pang Zhen mengangkat tangannya untuk menamparmu saat dia berbicara tidak serius. Merekamnya dan tertawa lagi. Melihat senyum main-mainnya, Pang Zhen menjadi semakin marah. Setelah marah beberapa saat, dia berkata, "Untungnya, kamu masih tahu cara mengukur. Anak itu hanya memiliki satu bakat, dan dia tidak akan mencapai banyak hal dalam hal ini. Masa depan. Menurut Tuan Tang, saya akan mencari kesempatan untuk mengirimnya ke sekte lain untuk pelatihan nanti, dan saya harap dia tidak menimbulkan masalah apapun." Pang Panghai mengerutkan kening dan berkata, "Paman, Sekte Darah Biru belum menerimanya. Seorang murid selama 30 tahun. Jika dia tidak menerimanya lagi, dia akan diberhentikan sesuai dengan aturan aliansi. Sekte ini akan digulingkan. Penatua Tang dan kakak senior Sui Yuan keduanya adalah orang baik. Jadi aku ingin menunjukkannya pada Lu Yie. Tapi paman, apa yang terjadi saat itu? Orang-orang itu ingin menekan Sekte Darah Biru sejauh ini. Jangan tanya jika kamu tidak tahu. Ingat, genangan air ini sangat dalam. Kamu, Alam Yunhe, tidak bisa ikut campur. Jangan membuat keputusan sendiri di masa depan." Ya. Dengan cepat, mengetahui hal ini di dalam hatinya. Bencana telah berakhir, dan sisiran berdiri dari tanah. "Siapa yang memintamu berdiri?" Pang Zhen mengangkat matanya. Blok. Pang Panghai berlutut dengan rapi. Pang Zhen menatapnya dengan marah dan hendak menegurnya beberapa kata lagi. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah ke cincin di ibu jarinya. Saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis, dia berdiri dan bergegas keluar. Puluhan napas kemudian, aliran cahaya jatuh ke pegunungan dan ladang, menampakkan sesosok Pang Zhen yang bergegas. Setelah menerima pesan dari Tuan Tang, dia tidak membuang waktu. Melihat sekeliling, pegunungan dan ladang berantakan, dengan bekas perang masih tersisa di mana-mana. Mayat laki-laki kekar tergeletak di samping, dengan lubang besar di dadanya, seolah-olah terbunuh oleh pukulan. Di sisi lain, tubuh perempuan dengan bekas hantu di wajahnya dipelintir dan dilipat, tertanam di dalamnya tembok gunung, dan ada orang lain. Dia diinjak oleh Tuan Tang, kepalanya hancur dan otaknya berserakan di lantai. Tuan Tang telanjang dari pinggang ke atas, dengan gelombang energi mengalir di sekujur tubuhnya dan energi spiritual yang mengepul. Pang Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke sudut matanya.